Saya kupas masalah ini ya maaf sekalian. Nah saudara, di bagi yang sangat mulia ini kita lanjut jihad yang ketiga. Mudah-mudahan nanti bisa masuk pada jihad yang keempat pula, adalah jihadul fasiqin. Jihad Pak, berjuang ya, berhadapan dengan orang-orang fasik. Siapa fasik ini ya maaf sekalian? Al-fisq, kefasikan itulah minal muslimin, dari saudara kita Pak, sesama muslim. Bahkan juga minal mu'minin, dari saudara kita sedang beriman tapi imannya lagi turun, maka terjebaklah dengan kefasikan itu. Apa itu? Itulah saudara kita seiman, seagama, tapi suka bermaksiat. Saudara kita seiman, seagama yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan di sini Bapak Ibu tidak boleh diam. Harus proyek Allah yang namanya amar ma'ruf nahi munkar harus kita jalankan bersama-sama. Jangan kita membiarkan saudara kita itu terjebak dengan kefasikan, larut dengan kefasikannya. Boleh jadi ini menimpa kepada istri kita, kepada suami ibu, boleh jadi terjadi kepada anak-anak kita, bahkan juga boleh terjadi kepada kedua orang tua kita dan mertua kita, terjadi kepada ponakan-ponakan kita, paman kita, keluarga terdekat kita, ada kefasikan di situ. Termasuk juga nantinya secara umum adalah sahabat dan teman-teman kita semua yang sedang jauh dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak tidak boleh kita diam. Bahkan kita ini diangkat oleh Allah, kemuliaan kita ini bahkan dikomentari, dilegitimasi langsung oleh Allah, kita menjadi umat sebaik-baik umat di muka bumi ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, sebaik-baik umat. Walaupun kata Syekh Muhammad Qutb rahmatullah alaih, ini saudaranya saya tutup Pak, saya pernah ketemu dengan beliau di Riyadh, menulis buku namanya Waqi'ul Mu'asir, kondisi kita saat ini. Ini kata kita Pak, umat Islam jadi terbelakang karena masing-masing kita ini berjalan sendiri-sendiri. Masing-masing kita tidak peduli satu sama lain. Padahal kata Nabi, al-mu'min mir'atu akhi. Mukmin itu Pak harus menjadi cermin bagi saudaranya. Apa fungsi cermin Pak? Orang kalau bercermin bisa tahu di mana kelemahan orang itu. Dengan adanya cermin ini Pak, saya bisa pakai kopiah saya ini miring atau tidak, agak ke belakang atau ke depan, ada kotor atau tidak. Semakin banyak cermin Pak, semakin tahu. Dari samping kanan sampai kiri, di belakang pun juga bisa kita tahu. Karena semakin banyak orang menegur kita, ma'asyar muslimin. Nah saudara, tapi karena kita berjalan sendiri-sendiri, membiarkan kemungkaran ada di hadapan kita, maka ayat ini sepertinya jauh dari kehidupan kita. Naam, Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Engkaunya di sini Pak, dhamir mukhatabnya itu Allah berdialog dengan siapa? Kuntum, engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, dan sahabat-sahabatmu itu. Karena ini Pak ayatnya turun kepada Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu. Di masanya khairul ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat lin-nas, yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia ini. Saya tidak bisa membayangkan sampai sekarang Pak, dahsyatnya dakwah Rasulullah ini. Ini kalau antum melihat dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum, sejarah Rasulullah, bagaimana mauqi'ul Arab, kondisi realita masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak diperhitungkan oleh bangsa manapun pula.
bahkan dilecehkan, direndahkan karena berbagai macam bentuk kemungkaran ada semua di situ. Sangat terbelakang. Jahiliyatin juhala, berada pada jahiliyah yang nemen Pak, kejahiliannya, kebodohannya itu. Wa dhalalatin amya, berada pada kesesatan yang buta masyarakat Arab pada waktu itu. Dan Allah menurunkan Rasulullah, mengutus Rasulullah di tengah-tengah mereka ini. Naam, 13 tahun pertama memang agak susah, agak berat dakwah ini. Tantangannya luar biasa. Tapi Nabi tidak pernah putus asa, Pak. Karena itu tugas beliau untuk menyampaikan risalah indahnya Islam ini kepada umat ini, khususnya kepada bangsa Quraisy pada waktu itu. Sebab kalau Quraisy ini sudah kena, jemaah sekalian, semua bangsa-bangsa yang lain pasti ikut. Karena sebaik-baik bangsa keturunan pada waktu itu dari Bani Hashim, Al-Quraisy itu kalau kemudian mereka masuk menerima agama ini selesai semuanya. Tapi justru tantangan pertamanya dari pamannya sendiri, Abu Lahab, paman dari ibunya yang namanya Abu Jahal, paman pula yang namanya Abu Sufyan, jemaah sekalian, dan abu-abu yang lain. Walaupun Abu Bakar juga tidak seperti itu, jemaah sekalian. Luar biasa. Akhirnya Nabi harus hijrah ke Madinah. Di Madinah juga mendakwahkan ini. Dan 2 tahun sebelum perjalanan ke Madinah, Nabi telah memanfaatkan jamaah haji yang sedang haji pada waktu itu. Makkah tidak kondusif, pendatang didakwai oleh Rasulullah SAW, sehingga penduduk Madinah siap menerima dakwah Rasulullah. Itu katanya jamaah sekalian, pada tahun pertama hijrah itu tidak ada satu rumah pun yang tidak mendengar apa itu Islam dan siapa itu Muhammad. Dan mereka rindu, mana yang namanya Muhammad untuk membawa ajaran yang menyejukkan seperti ini. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi hijrah, Pak. 2 tahun pertama Nabi mencoba kemudian menata kehidupan masyarakat Madinah, Yathrib pada waktu itu. Karena beliau berdatang dan siap untuk menjadi pemimpin di situ. Di situ ada 2 kabilah besar namanya Aus wal Khazraj. Ansar ini ma'asyar muslimin. Dan semuanya tunduk kepada Rasul, dibuat aturan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Madinah juga, di Yathrib ini juga ada kabilah Yahudi besar, Pak. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan bani-bani yang lain. Walaupun 3 ini yang mengendalikan seluruh masyarakat Yahudi. Jumlahnya pun juga cukup banyak pada waktu itu. Dan mereka, Pak, yang mengendalikan ekonomi Madinah. Mereka pula menjual senjata pada 2 kabilah ini, ma'asyar muslimin. Hidup mereka di atas perang antar Arab satu sama lain. Islam datang, dituntaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum selagi saya berbicara kelompok munafikin yang sudah kita bahas bulan yang lalu ini, juga di Madinah, yang dimotori langsung oleh Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullah alaihi ini. Termasuk juga di Madinah ada kelompok yang keempat, preman-preman Madinah yang tidak siap dipimpin oleh Rasulullah. Sebab kalau Islam datang ini, mereka tidak bisa lagi merampok, tidak bisa lagi merampas, tidak bisa lagi berbuat onar, sehingga mereka mengkristal jamaah sekalian. Ini tantangan tersendiri semuanya. Dakwah jalan terus sampai Madinah kondusif, ma'asyar muslimin, bangga dengan dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW, sampai turun ayat kepada Nabi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, dan seluruh sahabatmu ini yang pengikut-pengikut itu semua, saat ini menjadi umat yang terbaik, yang sengaja dikeluarkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat dunia ini. Kenapa, Pak? Ada misi di situ. Apa misinya itu? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena dikatakan khaira ummah di sini, ma'asyar muslimin, karena engkau ya Muhammad terus menerus dan para sahabatmu itu mengajak kepada kebaikan. Dan engkau terus menerus dengan sahabatmu itu mengingkari kemungkaran, mencegah terhadap kemungkaran.
dan terus menerus selalu menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk billah.